Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun, air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan yang besar. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Sepupu laut, biru laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris UGM serta aktivis Winatra. Winatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis dengan suatu tujuan utama, yaitu melawan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela hak rakyat. Ini kisahku. Aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, kebengisan, kehilangan, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Kita sudah sampai, teman-teman. Kalau dari petunjuk, memang ini rumahnya. Kita periksa dulu yuk. Pintunya terbuat dari kayu. Ruangan ini besar ya. Kita bisa gunakan ruangan ini sebagai ruangan berdiskusi. Berartikan saja. Aku rasa kita ambil saja laut 6 juta per tahun, jauh lebih murah daripada pound kecil. Rumah ini busuk, cari yang lain saja. Rumah ini juga jauh dari masyarakat, dan ini banyak yang harus direnovasi, dan kita tidak punya dana yang sebanyak itu. Apalagi julukan tentang rumah ini. Julukan apa, Gal? Rumah hantu. Mereka bilang setiap malam Jumat ada hantu yang tidur-tiduran di sini. Hanya kamar mandi dan dinding yang akan memakan dana yang lebih besar. Kamar mandi, toilet, dan dapur sunu. Soal tembok, jangan dicek dulu, aku punya ide lain. Bagaimana cara kita mendapatkan dana untuk mengecat serta merenovasi serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan itu? Bagaimana caranya kami menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahwa diskusi dan sekretariat mahasiswa Winatra sudah pindah ke tengah desa Pete. Soal perbaikan, serahkan saja pada aku dan Sunu. Kau tak perlu pusing masalah julukan rumah hantu itu, karena itu bagus. Itu menyebabkan rumah ini menjadi lebih murah. Masalah keruwetan arah dan jarak, itu justru kelebihannya. Karena rumah hantu ini tersembunyi, pasti para lalat itu akan susah datang ke desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa aja, entah itu karya Laklau ataupun Ben Anderson, ataupun Pak Pramudia Anantatur yang akan menghirup udara bebas di sini. Kita sudah sampai. Seriusan? Kok seram sih? Ya udah sih, masuk aja dulu. Laut, perkenalkan, ini ada Abiasa dan Shoki Tambunan. Mereka yang akan membantu kita melukis tembok ini. Abiasa, Biru laut, Shoki. biru laut. Hai, aku Anjani. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengan Laut, namanya biru laut. Laut, katakan Anjani ke pemiliknya. Maaf. Sudah, ayo kita lanjutkan bersih-bersih rumah.
bagus. Dan rapi juga. Dan soal Anjani, kau tak akan pernah bisa mendapatkannya dengan cara tersembunyi. Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepaskannya lagi. Masuk. Jadi teman-teman, lewat buku ini kita sebagai pemuda dan pemudi mempunyai peluang dan usaha. Tapi, bagaimana dengan sejarah versi pemerintah yang kita peroleh dari SD hingga perguruan tinggi, apalagi yang mengambil jurusan sastra sejarah? Salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat agar kita bisa membaca dan mendiskusikan hasil bacaan. Alternatif itulah tujuan berdirinya kelompok studi dan gerakan Winatra untuk mendiskusikan pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah kepada kita sejak Orde Baru berkuasa. Hahaha. Mungkin dari Tama ada yang mau ditambahkan? Diskusi itu penting, berbuat pemikiran itu wajib. Tapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya berdua di kalimat di sini saja. Kita adalah generasi yang harus bergerak. Bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Bicaralah Naratama, jangan hanya menggerutu saja. Saya hanya pesimis kawan-kawan. Kita yang mendiskusikan karya Pak Pram saja sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa mendapatkan Kapol dan keluarganya bisa memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita semua di sini berkumpul, berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan pemerintah. Mau bapakku tak percaya dengan apa yang diucapkan Tama? Maksudmu tak percaya? Bagaimana, Gal? Maksud Gala, Tama terlalu berapi-api, ada sesuatu yang aneh di balik api itu. Assalamualaikum Mas Laut. Waalaikumsalam, Dek. Iya, ini Mas Laut. Mas sibuk apa sih? Kok udah 3 bulan loh nggak pulang ke rumah? Aku sibuk kuliah, Dek. Banyak tugas yang harus kuselesaikan. Ibu sama bapak lagi nungguin Mas di rumah. Tega banget sih. Iya, nanti akhir pekan aku akan pulang. Kalau Mas nggak pulang juga akhir pekan ini, saya bakal nyamperin Mas ke Jogja. Mungkin sebaiknya aku harus pulang. Sudah lama juga aku tidak merasakan masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Akhirnya baru kita bertemu lagi. Sini lah, ibu sudah memasak makan kesukaanmu. Mas mau ke dapur dulu ya, Pak ya? Iya. Dari mana saja kamu, Mas? Sudah lama tak pulang. Makan laut ya, Bu? Kami semua kangen tahu suasana seperti ini. Itu sudah menunggumu. Kita sibuk banget sih. Sudah, ayo sini cobain dulu. Ibu belum masukkan bawang gorengnya ya, Bu ya? Oh iya. Sibuk apa kamu, Mas, sampai tidak sempat pulang ke Ciputat? Ujian dan tugas esai, Bu. Oh, ujian. Siapa kucing? Aku tahu kamu tuh jarang ngangkat di kosmu itu. Jadi gimana, Pak, jabatan Bapak sebagai wakil pemimpin redaksi harian Jakarta? Ya, Pak Pemimpin redaksi seperti tidak betah berhadapan dengan para pejabat, apalagi para menteri. Jadi ya sebagai wakil, Bapak terpaksa menghadapi pertemuan tersebut.
Pernah sewaktu-waktu Pak Menteri bilang, saya mendengar ada 3 media yang memperkerjakan tahanan ex-PKI dan melupakan aturan dalam negeri yang berupa bersih diri dan bersih lingkungan. Lalu apa yang Bapak katakan? Ya, Bapak hanya mengatakan mereka juga kawan-kawan kita. Terus mereka juga sudah menjalani hukuman, itu pun juga tanpa pengadilan. Ya, mereka juga sama seperti kita, butuh bekerja dan mencari nafkah. Di depan redaksi lain, Pak. Iya. Tapi Bapak mendengar dari kawan Bapak di Harian Solo, kalau misalkan ada mahasiswa dari Jogja dan Solo yang sedang melakukan perkumpulan secara diam-diam untuk melakukan perlawanan. Perlawanan apa, Pak? Kamu udah ikut-ikutan kan, Mas Saud? Tenanglah, Bu. Aku bersungguh-sungguh belajar agar kuliahku cepat selesai. Diskusi itu penting agar kita bisa belajar dengan kritis. Kita tidak hanya bisa menelan informasi dari pemerintah. Mereka itu membuat sejarah palsu. Kita hanya mencari kebenaran. Kita tidak hanya bisa diam agar kita selalu aman. Diskusi seperti apa, Mas? Ibu tidak perlu khawatir. Kami berdiskusi dengan aman kok. Hati-hati saja, Mas. Bapak juga akan mengawal kawan kita yang dipenjara hanya karena berdiskusi tentang buku karya Pak Pram. Siapa, Bu? Jadi begini Pak, maksud dan tujuan kedatangan kami di sini untuk melaksanakan aksi tanam jagung. Karena mendengar berita-berita konflik belakangan ini di desa Belangunan bahwasanya para pertanian jagung akan direbut oleh militer untuk latihan mereka. Apakah boleh, Pak? Kami menginap di beberapa rumah desa. Boleh. Jadi kami akan melaksanakannya pada saat setelah sholat subuh, Pak. Aksi tanam jagung Belanguan merupakan salah satu peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Lahan pertanian rakyat desa Belanguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan militer. Lahan pertanian mereka digusur oleh bulldozer. Aku dan aktivis Winatra lainnya mengusulkan agar melawan tentara dengan melakukan aksi tanam jagung. Kami tak punya mortal dan senapan panjang. Kami tidak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi dan beberapa sumbangan individu yang sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan aksi penanaman jagung. Teman-teman mohon perhatiannya, jadi kita akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk bermalam di rumah petani. Saya harap kalian tetap bisa menjaga sikap kalian karena pergerakan kita masih banyak diawasi. Lalu bagaimana dengan aksi tanam jagungnya, Kinan? Kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya besok subuh saat para tentara masih lengah dan masih banyak yang tertidur. Selamat beristirahat, Nak. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi teman-teman, bagaimana untuk kegiatan besok? Kuharap besok lancar-lancar saja. Lebih baik kita beristirahat saja dulu. Tapi perasaanku tidak enak nih. Apa sih malam-malam begini ada saja? Serius, Nu. Sepertinya tentara akan berkeliling desa. Yang benar, Dan. Iya. Semuanya sembunyi, jangan ada suara. Ya, ada apa, Pak? Sama sekali buka pintu, Ibu mencurigakan. Mencurigakan bagaimana, Pak? Jangan pernah tahu. Tadi sore ada mahasiswa datang ke sini. Saya curiga mereka akan melakukan aksi macam-macam. Mereka ada atau tidak? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak melihat mereka. Jangan berbohong. Awas kalau Ibu berbohong. Saya tidak berbohong, Pak. Sudah, Nak. Mereka semua sudah pergi. Terima kasih, Bu, telah menyelamatkan kami. Ya, sama-sama, Nak. Gawat nih kalau mereka masih terus-terusan berpatroli. Kalau mereka berpatroli sampai pagi terus, kita tidak akan bisa melakukan aksi tanam jagung. Aku harus mengkoordinasi Mas Bram. Susah melaut, mereka masih di sekitar sini. Tunggu sampai mereka pergi. Halo teman-teman, apakah kalian baik-baik saja? Kagak.
Aku berhasil kabur lewat pintu belakang rumah Kak Slamet. Aku dengar desa akan diblokade sampai besok pagi. Begitu ada kesempatan, kita harus segera pergi. Maksudmu, Kinan, kita sudah datang jauh-jauh ke desa ini hanya untuk balik lagi ke Jogja gitu? Bukan begitu Gusti, tapi itu harus. Bagaimana caranya keluar jika desa ini dikelilingi tentara, kecuali kita akan melakukan aksi tanam jagung besok subuh. Kurasa tak mungkin, Mu. Kita harus menunggu dan tetap waspada. Kita harus pergi sekarang. Maksudmu, Kak? Sekarang kan hujan lebat, dan aku yakin perjalanan mereka akan lemah. Aku setuju. Asal kita jangan berkelompok, kita bisa keluar melalui ladang dan pematangan. Laut benar, kita harus diantar oleh Pak Slamet karena beliau yang tahu jalan melalui pematangan. Selama di wilayah ini, kalian tidak boleh meninggalkan center ya. Oh, sudah mau pulang ya, Nak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Turun, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Nuk, lepasin aku sih, Nuk. Aku susah maju nih. Kelar deh. Kelar apaan? Udah tahu lembek-lembek masuk dalam perasaan aku. Wis, Hollywood kalah nih. Teman-teman, kita berpisah di sini. Bagi yang rumahnya dekat, bisa sekalian pulang. Aku harap kalian bisa menjaga sikap kalian karena pergerakan kita masih diawasi oleh sekitar kita. Paham? Paham. Bang. Ini nggak, Bang? Kamu boleh lumpang. Aksi tanam jagung Belangguan, pelan tapi pasti, organisasi Winatra dan Wirasena, induk Winatra menjadi terlarang. Semua mahasiswa yang terlibat menjadi buronan, terutama para petinggi dan pengurus organisasi tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kami kini berpencar untuk mengamankan diri. Sudah 2 tahun, aku, Daniel, dan Alek berpindah-pindah dan tidak menetap. Setiap kami mulai merasa ada yang mengikuti, kami kembali berpergian dari lokasi tersebut. Bahkan, sampai berpindah pulau ke Pulau Sumatera. Kinan, Anjani, dan Sunu kini mulai bergonta-ganti identitas agar tidak ketahuan. Kehidupan kini menjadi begitu sulit. Kami menghindari berpergian ke tempat-tempat ramai dan juga membatasi komunikasi dengan keluarga. Ya, tentu saja aku menjadi jarang semakin pulang ke rumah. Adikku, Asmara, mengerti dengan kondisiku. Jika ibu bapak menungguku pulang untuk makan di akhir pekan, maka Asmara akan mengatakan bahwa aku sangat sibuk dengan tugas kuliah dan akan bersabar sebesar mungkin. Aku dan buronan lainnya saling berkomunikasi lewat telepon yang disampaikan secara estafet melalui kurir atau telepon umum. Tungguin, woi, kaki gua sakit. Halo, Laut. Iya, benar, ini dengan Laut. Kemarin Mas Gala dan teman-temanmu sudah ditangkap. Sepertinya penyebaran pencarian anggota Winatra sudah semakin meluas.
terutama di bagian Sumatera, lalu bagian pesisir, dan juga bagian pinggiran. Baiklah Gus, jika itu yang terbaik, maka kami akan siap dalam segala kondisi. Kemarin ada pesan dari Asmara yang disampaikan ke Anjani, bahwa dia berkata untuk menyuruhmu berhati-hati, karena bapak dan ibumu melihatmu bersama mereka di meja makan. Sampaikan kepada mereka, aku berjanji akan berhati-hati, dan aku akan pulang dan menikmati masakan ibu seperti biasa. Dari setahun kami berpindah-pindah, Bogor, Cilegon, Bekasi, dan kami sempat ke Bandung untuk kembali lagi ke Jakarta Barat. Sesekali aku membayangkan kita bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini, meloncat melalui sebuah portal dan masuk ke dimensi lain, di mana Indonesia adalah sebuah dunia yang lebih demokratis daripada sekarang. Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil. Pilar-pilar lain berfungsi dengan baik. Perangkat hukum dan parlemen tidak berada di dalam genggaman seorang diktator dan perangkatnya. Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian? Indonesia yang tak perlu membuat para aktivis dan mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Anjani, Asmara, Bapak, Ibu, aku merindukan kalian. Halo? Nak? Ya, ini Bapak, Nak. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Kenapa? Ada apa, Pak? Aku kangen Bapak, Ibu, dan Asmara. Bapak sehat? Iya, Bapak baik-baik saja. Kamu lagi di mana? Tidak jauh kan dari Bapak. Bapak kan tahu. Hati-hati ya, Nak. Duh, mati lampu lagi. Mencari siapa kalian? Nah, jangan banyak tanya. Benar, dia biru laut. Iya benar, kau biru laut. Selama ini aku bertanya-tanya, apakah ini nama samamu Laka? Ternyata benar, biru laut adalah nama yang diberikan oleh orang tuamu. Laut, air diskusi, air santai, minumlah. Minum. Sudah ya, di mana tempat persembunyian kasih nanti? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? Kenapa kalian mau ganti presiden? Urusan apa kalian anak kecil mau ganti presiden? Apa arti menyatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata, seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, semua ajaran baik kan memang menyuruh kita untuk berbagi. Ajaran agama, ajaran orang tua, bahkan ajaran sila kelima juga menyuruh kita untuk berbagi, Pak. Soal ajaran lagi, kalau kita dalam PKI, pidato Gala Pranaya kan membela petani dan buruh, persis PKI. Pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin, Pak. Wirasena, Wirasena kenapa, Pak? artinya Para pemberani, Pak. mereka memang so berani ingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak-anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara, nanti pasti akan tertangkap suatu hari. Alex, Sunu, Daniel, Naratama, Seniman Taraka, tentu saja si kecil manis Anjani. Kan Ahmad bilang, patriarki itu adalah itu bukan kita. Bayangkan saja pacarmu itu ditangkap. Betapa senang kamu di sini mendapat hiburan. No, Iya, kira-kira sekarang sudah tanggal berapa? Kau mencatat tidak? sekarang mungkin tanggal 19 Maret 1998. Kok tahu? Aku menggores gunting menggunakan darahku, jadi pun aku tusuk dengan tusuk gigi. Bagaimana bisa kamu tahu kalau sudah berganti hari?
setiap kali aku mendengar musik band itu artinya sudah pagi hari. Itu hanya pikiranku saja. Jadi kita sudah 6 hari di sini ya, Nu. Di mana Kinan? Aku benar-benar tidak tahu, Nu. Aku rasa dia masih di luar. Karena mereka terus-menerus bertanya tentang Kinan. Woi, makan. Makan dulu lah Laut. Setidaknya mereka masih ingin kita hidup. Laut, kemana kamu selama ini? Aku tidak tahu, Nu. Kata Kinan, dia ditugaskan ke sana kemari. Apakah kamu curiga? Iya, dia tidak pernah ditahan. Satu-satunya yang paling luput. Banyak yang tak pernah ditahan. Bukan hanya Tama. Dia memang menyebalkan. Woi, gua kebelet nih, pengen ke WC. Kalau nggak keburu keluar di sini. Jalan cepet. Selamat. Jangan lepas untuk matanya. Iya, betul. Woi, jangan tolong ya. Biarkan dia melihat wajahku sebentar. Lalu biru laut. Gusti, dasar pengkhianat. Sialan loh, aku tahu perasaanmu biru laut. Sudah. Yang. Jalan cepat. Cepat. Tempat apa ini? Sudah, jalan saja. Duduk sini. Tama, Bagaimana ceritanya kamu bisa di sini? Laut, maafkan aku. Tama, maafkan kami. Laut, Anjani terus mencari informasi tentangmu, adikmu orang tuamu dan Anjani. Kesana kemari mencarimu. Aku dan Kinan memperoleh informasi dari Gusti. Aku tidak bisa berada di area ini, Jakarta Pusat. Jadi, kau terjaring bersama Kinan. Kau tahu Kinan di mana? Tidak, sejak dijaring di mobil kami dipisahkan. Aku tidak tahu dia dibawa kemana. Sunu, Tama, ada apa Laut? tadi aku bertemu Gusti di koridor. Dia menggunakan kemeja rapi dengan kamera blisnya. Sibuk memotretku dengan tubuh babak belurku. Kau yakin itu adalah Gusti Suroso? Iya, dia tidak lain tidak bukan adalah Gusti. Kita kebobolan, bagaimana bisa Kinan tidak mencium aroma mangsa itu? Ular, dia lebih cocok dipanggil ular. Merayap, melilit, menggigit, serta meneteskan beberapa racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigai aku, sehingga pengkhianat sesungguhnya lolos. Tapi aku paham, lebih baik mencurigai orang yang banyak protes seperti aku. Kalau aku sampai diambil dan tidak kembali, Alah bacot. sampaikan kepada Asmara. Aku akan mengirim pesan melalui apa yang dimiliki oleh Allah. Dan sampaikan kepada Anjani, hiduplah bersama orang yang dicintainya. Apa-apa nih? Iya. Pasin gua. Bangun. Bajingan kalian! Yang kau tak tunggu,
yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti. Kita akan dibawa kemana? Di mana Sunu? Kamu masing-masing Kemana? ke laut sesuai namamu, ke kuburanmu. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Aku seketika ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tidak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam, tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Karena kelam adalah tanda bahwa kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika aku tak bisa bertahan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti. Mana kalian membawa Sunu dan laut? Apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Ingin menyiksa kami, membunuh kami. Di mana laut dan Sunu sekarang? Sudah ada berisik. Oh kamu, jadi kamu akan dilepaskan dan dikembalikan ke rumah orang tuamu. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh mengadu kepada pihak negeri atau wartawan, atau kamu akan mati. Semua ini dilakukan untuk keamanan negara, karena berindikasi presiden yang akan ditumbangkan. Aku telah mengurus perjalanan pulang ke kampung, dan kalau kamu berlaut macam-macam, mereka tidak segan-segan membunuhmu. Bagaimana dengan laut dan Sunu? Bukan urusanmu lagi, mereka tidak akan dilepaskan. Mereka telah dilepaskan ke laut yang luas. Hahaha. Tidak akan ada mobil yang menjemput kamu. Jangan macam-macam kamu. Banyak di antara kami yang mengawasi kamu. Laut, Sunu, kami telah bebas. Entah sekarang ragamu ada di mana. Entah di mana aku bisa pergi jika hendak menemuimu. Dengarlah laut, Sunu. Biarkan jiwamu mendengar pengakuanku pada dunia tentang apa yang telah kita lalui, tentang kepastian yang tidak berujung. Tentu saja untukmu, kawan. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tidak tahu pasti apakah akan bisa bertemu dengan kawan dan orang tua kami. Kami tidak pasti apa yang mereka inginkan, apakah kita akan dilepas atau dibunuh. Dan kami tidak tahu secara pasti apa yang sebetulnya mereka inginkan, apakah kita akan dilepas atau dibunuh. Dan kami tidak tahu secara pasti apa yang sebetulnya mereka inginkan, selain meneror dan membuat dia hancur. Saya sudah siap dengan segala hal, dan bahayanya yang akan saya hadapi setelah ini. Berbicara di depan publik, bahkan di tempat saya pun sudah siap.